jadi tidak begitu jelas setelah ada BP Migas dan SKK Migas ini menurut beberapa orang seperti Anda mengatakan seperti itu. Nah, kalau kita melihat hal seperti ini, apakah memang undang-undang migas yang baru nanti harus mewajibkan pengelolaan kontrak migas di Indonesia harus diberikan kepada badan usaha milik negara? Dalam hal ini mungkin Pertamina atau yang lain, jangan-jangan ada lagi. Atau memang dibuka saja seperti sekarang tetap untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan juga kemampuan dari masing-masing operator migas. Karena kalau menurut pemikiran saya, betapa naifnya kita berikan kepada perusahaan lokal kalau ternyata good corporate governance-nya masih jelek, kemudian juga kemampuannya juga masih belum sanggup. Bagaimana menurut Bang Marwan? Ya, pertama harus kita awali sikap atau keputusan itu nanti dari apa yang diamanatkan oleh konstitusi. Negara harus menguasai, dan penguasaan negara itu dijalankan lewat BUMN. Nah, kalau sudah itu jadi dasar, tidak ada alternatif lain bahwa dalam undang-undang yang baru nanti yang mengelola itu harus BUMN. Harus BUMN. Harus BUMN. Tidak ada alternatif lain. Kalau nanti masih dibuka lagi celah, orang nanti gugat lagi di MK, bubar lagi itu lembaga misalnya. Jadi konsisten saja dengan konstitusi bahwa itu harus BUMN. Nah, masalah bahwa kalau itu kita kembalikan ke masa lalu, ya, itu bukan karena sistemnya yang salah, tapi orangnya. Presidennya kah, menterinya kah, atau di Pertaminanya sendiri. Sama juga seperti sekarang. Kalau di Pertamina itu ada yang korupsi, setiap minggu misalnya, presiden itu bisa ganti. Tapi sistem jangan dikorbankan. Artinya, kita ingin ya ke depan itu Pertamina satu saja cukup yang akan mengelola, baik itu di hulu termasuk juga kontrak-kontrak dengan asing ini. Apalagi nanti Pertamina itu bisa membuat apa yang menjadi aset negara itu menjadi aset Pertamina, sehingga dia bisa tumbuh besar. Kalau di dalam negeri dia sudah besar, itu akan gampang untuk mencari ke luar negeri. Nah, mestinya kesanalah kita berpikir untuk supaya dalam hal ketahanan energi pun kita akan bisa survive. Bang Marwan, kalau belajar dari praktek bisnis migas di negara-negara tetangga, katakanlah seperti Singapura atau Malaysia, sebetulnya apakah mereka juga memiliki lembaga semacam SKK Migas yang mengatur pembagian kontrak-kontrak migas, kemudian juga mengolah industri hulu migas di negaranya? Apakah ini hanya kasus khusus di Indonesia atau sebetulnya ini juga dilakukan oleh negara-negara lain? Ada yang memang seperti kita, tapi ada juga yang memang lewat BUMN. Tinggal kita pilih yang mana. Dan saya kira kalau kita mau mengacu misalnya ke Malaysia, yang ukuran perusahaan itu mungkin 4-5 kali lebih besar dari Pertamina misalnya. Mereka cuma satu, termasuk juga misalnya di Thailand, PTT Thailand, hanya atau satu. Kemudian di Vietnam, di Iran, dan yang terbesar di dunia, Saudi Aramco, itu satu. Nah, apa yang menjadi alasan kita untuk membuat dua, padahal ukuran kita itu hanya kecil dibanding misalnya Saudi Aramco. Katanya supaya membuat Pertamina, BUMN migas saat ini lebih efisien lagi, Bang Marwan. Nah, masalah efisien ini kan relatif. Makanya tadi saya bilang, kita mau yang terbaik, mau ikut konstitusi, atau kita mau cari-cari jalan, celah, untuk nanti membuat dua, padahal itu yang jelas kalau sudah dua itu tidak efisien. Dan Pertamina dulu tuh pernah, sebelum jadi satu, ada dua di Indonesia, mungkin tiga. Ya kan, akhirnya disatukan. Baik, Bang Marwan, kita akan tahan dulu perbincangan kita ini. Dan pemirsa, selain Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga turut menangkap dan memeriksa 2 orang dari pihak swasta dan membawa sejumlah barang bukti berbentuk uang dan dokumen. Selain itu ada juga 1 buah motor besar yang disita KPK dan ternyata pernah dilaporkan Rudi Rubiandini dalam rincian harta kekayaannya pada tahun 2008 yang lalu. Rabu dini hari, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini tiba di KPK dikawal ketat para penyidik KPK. Mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini bahkan sempat menyapa wartawan yang telah menunggunya sejak Selasa malam. Rudi Rubiandini ditangkap penyidik KPK di kediamannya di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Hingga kini Rudi masih menjalani pemeriksaan intensif di KPK.
Enggak ada, Pak. Woi. Informasi yang kami peroleh dari reporter kami Bayu Prayudanto mengenai perkembangan terakhir dari gedung KPK Biandini. Dan saat ini kita sudah kembali bergabung bersama reporter Metro TV Bayu Prayudanto dari gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta. Bayu, ada informasi apa yang bisa Anda sampaikan pagi ini? Ya Leo, biasanya KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan atau menetapkan seorang tersangka dalam satu jeratan hukum atau kasus dugaan korupsi, KPK langsung melakukan aset tracing atau tracing dari harta yang dimiliki oleh penyelenggara ataupun pejabat negara yang diduga terlibat kasus korupsi. Terkait dengan penangkapan dari Kepala Satuan Kerja Khusus Migas Rudi Rubiandini pada malam tadi, kami baru melakukan pengecekan terhadap aset yang dimiliki dari Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, di mana dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dilaporkan oleh Rudi Rubiandini terakhir pada 11 Maret 2013, Rudi Rubiandini memiliki total harta 8 miliar rupiah dan 21.000 US dollar, dan harta tersebut terdiri dari harta bergerak dengan nilai 4,3 miliar rupiah serta harta tak bergerak dengan nilai 4,3 miliar rupiah, kemudian harta bergerak dengan nilai 453 juta. Dalam pengecekan kami tadi di komputer ACCH milik KPK, di situ juga disebutkan bahwa ada salah satu motor yang juga ikut disita oleh KPK, yakni motor BMW tahun 1955 yang dalam laporan harta kekayaan penyelenggara di KPK tersebut sudah dilaporkan oleh Rudi Rubiandini tahun 2008. Namun terkait dengan ikut disitanya motor BMW milik Rudi Rubiandini tersebut, saat ini memang masih menunggu dari klarifikasi atau konfirmasi KPK terkait dengan apakah motor tersebut termasuk dalam bukti dari kasus dugaan suap yang dikenakan kepada Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Sebagai informasi, Leonard, memang beberapa bulan terakhir ini KPK memang terus berkonsentrasi untuk mengkaji modus-modus dugaan korupsi, utamanya yang terkait dengan sektor migas. Beberapa waktu lalu memang sempat KPK berkoordinasi dengan wakil Menteri, maksud kami dengan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini bersama Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Namun saat itu yang dijelaskan oleh KPK adalah terkait dengan pupuk dan migas, namun tidak secara detail. Biasanya memang dalam proses operasi tangkap tangan KPK sudah melakukan pengkajian sejak lama. Nah, KPK juga mencari celah-celah yang syarat ataupun yang menjadi sebab dari korupsi yang terjadi di sektor migas. Saat ini memang yang menjadi konsentrasi KPK selain sektor migas adalah sektor kehutanan. Dan mengambil dari review sebelumnya di mana KPK juga sudah menjerat kasus impor daging sapi yang juga menjerat mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Iskandar, KPK sebelum melakukan operasi tangkap tangan juga sudah melakukan pengkajian terhadap modus-modus kartel daging sapi. Dan terkait dengan pengembangan pemeriksaan dari Rudi Rubiandini, memang Rudi Rubiandini bersama 4 orang dari yang ditangkap tersebut saat ini masih berstatus terperiksa, dan untuk selanjutnya KPK akan menentukan status hukum dari Rudi Rubiandini 1 kali 24 jam apakah status hukum dari Rudi bersama keempat orang yang tertangkap tersebut akan dinaikkan status hukumnya. Untuk sementara demikian, Leo. Ya, Bayu, sedikit kita ingin tahu apakah memang KPK sudah mengumumkan kapan akan memberikan keterangan terkait status dari 3 orang terperiksa yang ditangkap tadi malam? Ya Leo, biasanya dalam penangkapan atau operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK, penyidik KPK melakukan pemeriksaan ataupun memintai keterangan terhadap pihak-pihak yang tertangkap tersebut selama 1 kali 24 jam. Namun terakhir saat kami konfirmasi kepada juru bicara KPK pagi tadi, rencananya KPK akan mengumumkan status hukum dari ketiga orang yang tertangkap tersebut untuk dinaikkan apakah statusnya masih
tetap berstatus saksi ataupun sudah berubah menjadi status hukumnya naik menjadi tersangka. Leo. Baik, Bayu Prayudanto melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat pagi. Pemirsa, penangkapan Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini oleh KPK tidak diketahui oleh karyawan SKK Migas. Kegiatan SKK Migas berjalan seperti biasa. Pagi ini SKK Migas tetap mengadakan acara halal bihalal karyawan meski kepalanya telah dinyatakan terperiksa oleh KPK. Seharusnya pagi ini Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini dijadwalkan memimpin halal bihalal karyawan SKK Migas di kantor SKK Migas Jakarta. Acara halal bihalal ini tetap berlangsung tanpa kehadiran Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini. Hadir dalam acara halal bihalal adalah para pemimpin perusahaan migas dunia yang beroperasi di Indonesia. Kepala SKK Migas Rudy Rubiandini ditangkap KPK Rabu dini hari di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Breaking News Metro TV akan kami lanjutkan selepas jeda berikut ini.